Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya akan menyajikan materi terkait dengan surat lamaran pekerjaan, yaitu KD 31 dan KD 41. Jadi ini ya yang akan kita bahas. Baik, kompetensi dasar untuk materi ini yaitu KD pengetahuan, yaitu KD 31, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Sementara KD keterampilannya yaitu KD 41, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, untuk KD 3141 ini ya sesuai perencanaan itu kita akan laksanakan sekitar 5 atau 6 pertemuan. Jadi nanti tergantung kecepatan belajar Anda. Sesuai perencanaan itu kemungkinan kita laksanakan sebanyak 5 sampai 6 pertemuan. Nah, indikator dari materi ini yaitu indikator 311 ya, menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikator 312 menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian keterampilannya ini ya, keterampilannya saya tidak usah bahas dulu karena yang kita bahas pada pertemuan ketiga ini baru ini ya, indikator 311. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya ini ya, melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan, siswa dapat memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca serta keterampilan dalam menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi nanti model kegiatan pembelajaran kita itu saya akan presentasikan materi melalui channel YouTube. Kemudian Anda bisa diskusikan atau tanya jawab melalui kolom komentar pada channel atau melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Nah, itu kegiatannya. Nah, sekarang materi pokoknya. Komponen surat lamaran pekerjaan itu di sini, inilah komponen surat lamaran pekerjaan secara umum ya. Adapun nanti kalau Anda mendapatkan surat lamaran kerja yang tidak ada misalnya lampirannya ya bisa juga ya. Tapi inilah komponen secara umum ya. Komponen secara umum. Tidak mungkin sebuah surat lamaran pekerjaan dari 8 komponen ini tidak ada satupun yang ada, berarti bukan surat lamaran pekerjaan. Kalau seperti itu pasti beberapa komponen ini ada dalam surat tersebut. Jadi saya mulai dari nomor 1, tempat dan tanggal surat, 2 hal dan lampiran, 3 alamat, 4 salam pembuka, 5 isi surat terbagi atas tesis dan argumentasi. Tesis itu terdiri atas pembuka surat dan identitas pelamar, sementara argumentasi terdiri atas bahan yang dilampirkan dan penutup surat. Kemudian ada salam penutup, tanda tangan, dan terakhir nama terang. Nah, untuk pertemuan ketiga ini ya, nah, karena pertemuan sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk membaca ya, membaca materi yang ada pada buku paket ya. Nah, sekarang nanti saya akan meminta Anda untuk mengidentifikasi komponen yang ada dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan hasil kegiatan membaca Anda. Kenapa seperti itu? Karena model pembelajaran kita adalah discovery learning atau berbasis penemuan, maka siswa yang harus terlebih dahulu menemukan apa-apa sebenarnya komponen surat itu ya. Nah, siswa yang harus menemukan, jadi saya hanya menyajikan bagian umumnya bahwa inilah komponen surat. Nah, untuk menemukan yang mana yang disebut tempat dan tanggal surat, yang mana alamat, yang mana isi surat, untuk pertemuan ketiga ini Anda yang harus menemukan terlebih dahulu karena konsepnya adalah discovery learning ya. Nah, jadi nanti pertemuan berikut ya, pertemuan berikut baru kita perlahan-lahan membuka yang mana yang disebut ini ya. Jadi konsepnya Anda yang pertama menemukan sebagai siswa. Nah, baik. Model kegiatannya adalah ini model kegiatannya ya. Identifikasilah komponen surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada buku paket halaman 3. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta Anda untuk mendownload buku elektronik. Nah, sekarang coba Anda buka buku elektronik yang sudah Anda download. Dia ada pada halaman 3 ini ya, halaman 3 buku elektronik. Nah, inilah kegiatan pertama kita, yaitu
menemukan komponen-komponen apa saja yang ada dalam surat lamaran ini. Nah, itu makanya disebut konsep discovery learning. Nah, ini suratnya ya, silahkan dibuka halaman 3. Nah, kemudian di Google Classroom ya, di Google Classroom seperti kemarin ya, di Google Classroom silahkan Anda buka kelas Anda ya. Misalnya ini di sini saya buka misalnya kelas 12.4 ya, misalnya ya. Saya buka kelas 12.4. Di sini di pertemuan ketiga ya, buka tugas kelas. Di pertemuan ketiga ini ada 3 kegiatan ya. Nah, daftar hadir pertemuan ya, silahkan isi daftar hadir. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi daftar hadir karena sudah berulang ya. Pertemuan 1, 2 itu Anda sudah lakukan, silahkan isi saja. Nah, kemudian ada batas waktunya, itu ada tenggaknya, saya kasih sampai malam, jangan sampai jaringannya bermasalah ya, makanya saya longgarkan waktunya sampai malam. Kemudian ada materi di sini ada 2, yaitu PowerPoint yang saya jelaskan tadi. Di situ ada linknya di Google Classroom, kalau Anda mau download silahkan. Kemudian ada juga lembar kerja. Nah, inilah yang lembar kerja yang Anda gunakan nanti untuk mengidentifikasi. Nah, lembar kerjanya itu seperti ini modelnya. Nah, silahkan di-download ya. Di-download di Google Classroom ini lembar kerjanya. Cara downloadnya ya klik saja ya. Nah, kemudian Anda di sini cetak ya. Nah, kemudian bisa download ya. Nah, begitu cara downloadnya. Nah, kalau Anda mau buat sendiri ya boleh juga ya. Tapi kalau mau mudah, nah tentu cukup di-download. Kalau mau lebih mudah, tapi itu tergantung Anda. Nah, sekarang lembar kerjanya itu isinya seperti ini ya. Lembar kerjanya isinya seperti ini. Nah, inilah isi dari lembar kerja. Terlebih dahulu tulis nama Anda. Misalnya nama siswa siapa ya. Nah, siapa nama siswa, misalnya Baco namanya. Kelas berapa? Misalnya 12.4 ya. Nah, sekarang silakan isi bukti kutipannya. Di sini sudah ada 11 komponen surat. Jadi langsung saya pisahkan ya. Isi surat tadi saya sudah spesifikkan di sini, langsung pembuka surat yang mana, identitas pelamar. Nah, kemudian Anda cari bukti kutipan tersebut berdasarkan buku paket ini. Nah, sekarang di sini surat ini komponen yang saya sebutkan tadi tidak semuanya ada, tentunya tidak semuanya ada. Makanya saya katakan tadi sebelumnya bahwa sebuah surat ya tidak mesti bahwa semuanya pasti ada. Ada juga surat yang tidak ada komponen-komponen tertentu. Nah, silakan. Kalau ada komponen yang tidak ada, misalnya Anda anggap tempat dan tanggal surat, Pak, tidak ada. Tulis saja di begini, tidak ada. Ya. Nah, begitu. Hal dan lampiran, cari. Yang mana hal dan lampiran misalnya. Nah, kalau Anda anggap, oh hal lampiran, Pak, misalnya ini di Jakarta, silahkan tulis. Hal lampiran di Jakarta. Nah, seperti itu saja. Alamat. Nah, sekarang alamat yang mana di sini alamat? Kalau misalnya Anda alamatnya adalah Firdaus, tulis di sini Firdaus. Jadi contoh yang saya berikan itu tidak sesuai ya. Jadi silahkan Anda analisa. Nah, seperti itu. Nah, bisa diketik, bisa juga kalau mau lebih mudah bisa langsung di screenshot ya, di screenshot ya. Misalnya Anda anggap ini, Pak. Misalnya pembuka surat ya. Nah, menurut saya, Pak, pembuka suratnya ya, pembuka suratnya ini misalnya ya. Nah, bisa diambil. Kalau tidak mau terlalu panjang mengetik, bisa dikasih begini saja, di screenshot, kemudian copy. Nah, kemudian paste di sini, klik kanan paste. Ini kan sudah muncul ini ya. Begitu saja ya. Nah, oke. Jadi seperti itu kegiatan kita untuk hari ini ya. Nah, nanti silahkan Anda kumpul lembar kerja yang telah Anda isi di sini. Ada di sini tugas pertemuan 3. Anda buka di situ tugas pertemuan 3. Kemudian lihat tugas. Nah, di sini saya sudah ada. Nah, silahkan ya. Kumpulkan di sini yang telah Anda buat. Tambah atau buat ya. Nah, pilih file. Nah, silahkan cari file yang telah Anda buat tadi yang mana ya. Nah, silahkan browse. Nah, misalnya tadi saya ya, file yang setelah saya buat itu saya simpan di sini. Nah, lembar kerja ini.
Nah, kemudian dia akan berproses, ya, lembar kerja itu akan berproses, kemudian serahkan. Jadi ini yang Anda serahkan adalah lembar kerja yang telah diisi, ya, jangan sampai ada yang masih kosong diserahkan. Nah, begitu mekanisme penyerahannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Silahkan manfaatkan waktu kita, ya, selama 2 jam pelajaran untuk menyelesaikan tugas dan mengirimnya ke Google Classroom. Kalau penyajian materinya Anda anggap kurang jelas, ya di-download saja link PowerPoint yang ada di sini, kemudian Anda baca kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.